Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali di akhir pekan ini. Sebelum kita berakhir pekan, sebelum kita bekerja dan berkarya, bagi yang bekerja dan berkarya, mari kita kembali membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran dan penuntun bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di hadapan hadirat-Mu pagi ini kami datang. Mohon hikmat dan Roh Kudus untuk memperlengkapi kami, agar firman kebenaran-Mu dapat kami baca dengan baik dan benar. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan renungan harian Gereja Toraja Sabtu tanggal 9 April 2022 terambil dari kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Hari-hari raya, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan serta memperkatakannya dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini melalui renungan harian Gereja Toraja dengan tema hidup yang berpusat pada Allah. Lan basa Torayana kua katuan menggarontok lan puang. Saudara-saudaraku yang kekasih, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sering membuat kehidupan berjalan dalam dinamika yang dipenuhi oleh banyaknya rutinitas. Sampai-sampai seringkali waktu berlalu begitu saja, karena manusia lebih konsentrasi pada pekerjaan yang sudah menjadi tugas kesehariannya.
Dalam Imamat 23, di situ dijelaskan bahwa umat Tuhan harus memiliki waktu untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadikannya sebagai hari raya bagi Tuhan yang dimaklumkan sebagai pertemuan kudus. 6 hari boleh bekerja, tetapi pada hari ke-7 umat Israel harus berhenti dari segala pekerjaannya. Hal itu dimaksudkan Allah supaya umatnya senantiasa mengingat Allah sebagai Tuhan atas waktu, karena Dialah pemilik waktu. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, umatnya boleh memakai waktu yang Tuhan berikan, yakni 6 hari kerja, tetapi harus diingat bahwa Tuhanlah yang menjadikan bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya sibuk dengan pekerjaan, mengisi waktu dengan rutinitas pribadi dan keluarga, tetapi kemudian lupa untuk bersekutu dengan Allah. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari pemahaman ini kita belajar bahwa Tuhan memang sudah memberikan anugerahnya dengan waktu yang cukup bagi kita dalam bekerja atau beraktivitas. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mestinya kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam ibadah kita, seperti ibadah hari Minggu dan kebaktian lainnya yang sudah ditentukan dalam persekutuan kita masing-masing. Peliharalah waktu untuk bersekutu dengan Allah, sebab Dialah pemilik waktu dan kehidupan kita. Pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Dia dengan cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini Tuhan, ketika kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Kiranya benar-benar firman-Mu hari ini memampukan kami untuk menyadari bahwa waktu kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua asalnya daripada-Mu. Dan karena itu mampukan kami untuk memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami sekalipun. Tuhan tetap memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun kami pada jalan yang benar, dan memampukan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran demi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Biarlah kami sebagai umat kepunyaan Tuhan selalu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup ini benar-benar untuk Tuhan. Bukan hanya waktu kami, tapi hidup kami untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang selalu Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang boleh dinikmati, baik jemaat Tuhan, baik selaku bangsa dan negara kami. Terima kasih jika Tuhan selalu menguatkan baik jemaat Tuhan maupun seluruh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai pergumulan tantangan hidup. Dalam penderitaan sakit penyakit sekalipun kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu kami mampu menghadapi semuanya itu. Karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu memampukan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami percayakan semua rencana-rencana. Baik jemaat, baik pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan saudara-saudara kasih kami. Kiranya Engkau mampukan kami selalu hidup dalam kebenaran. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Dan Engkau senantiasa mendengar doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat berakhir pekan. Selamat menjadi teladan dan selamat menikmati hari yang baru, berkat yang baru. Tuhan memberkati.